Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rino Fikrian Putra. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Cloud Computing. Saya dari S1 PJJ Informatika. Di sini terdapat eh, sebuah soal ujian akhir semester dari Bapak Ihwani. Yang nomor satu yaitu jelaskan istilah dari software as a service, itu utility computing, integrated network. Lalu yang kedua yaitu jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Lalu yang nomor tiga yaitu beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada empat faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing seperti yang sebelumnya dijelaskan. Lalu yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Langsung langsung saja. Di sini saya akan langsung mempresentasikan tugas akhir semester saya. Eh, yang pertama yaitu eh, jelaskan apa sih software as a service, lalu apa itu utility computing, lalu apa itu integrated networking. Eh, Software as a service merupakan sebuah layanan di mana perangkat lunak atau software disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan dan kita dapat mengaksesnya melalui internet menggunakan browser. Apa sih contohnya? Di sini saya mencari dan menemukan 5 contoh, yaitu yang pertama dari Microsoft yaitu Microsoft 365, lalu sebuah produk dari Google yaitu Google Workspace, lalu Salesforce, lalu Dropbox, dan lalu Zoom. Lalu yang kedua yaitu utility computing. Apa sih utility computing itu? Utility computing merupakan model layanan penyedia daya komputasi seperti hardware, software, storage, dan bandwidth sesuai kebutuhan pelanggan. Contoh layanan cloud seperti di bawah yaitu Amazon Web Service, lalu dari Microsoft yaitu Microsoft Azure, lalu dari Google yaitu Google Cloud. Biasanya utility computing itu digunakan oleh sebuah perusahaan-perusahaan yang ingin menyediakan backup data, lalu mereka membackup datanya yang terdapat ya ke utility computing, yaitu seperti cloud computing gitu sih. Lalu yaitu integrated network. Integrated network merupakan jaringan yang menggabungkan berbagai jenis layanan komunikasi seperti suara, data, dan video dalam satu infrastruktur jaringan terpadu. Dengan adanya integrated network, pengelolaan jaringan dapat dilakukan dengan sangat efisien dalam segala bidang. Contoh dari integrated network yaitu jaringan telekomunikasi yang menyediakan layanan telepon seperti ya dulu kita kenal bisa wartel-wartel itu, lalu telepon-telepon kantor yang menggunakan VoIP, jaringan VoIP itu. Lalu internet, siapa sih yang nggak tahu internet? Internet itu sebuah gabungan dari kayak integrated network. Lalu yaitu yang ketiga yaitu televisi kabel melalui satu kabel satu jaringan. Lalu hybrid cloud. Soalnya tadi yang hybrid cloud itu jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud. Di sini saya membuat arsitektur hybrid cloud sendiri dari aplikasi Figma. Hybrid cloud hybrid sendiri yaitu merupakan infrastruktur yang menggabungkan dua jenis jaringan yaitu public cloud seperti AWS, Amazon Web Service, lalu Azure, Microsoft Azure, lalu ada Google Cloud. Eh, Lalu public cloud tersebut digabungkan dengan private cloud, yaitu baik di data center milik perusahaan atau private cloud yang digunakan oleh host oleh pihak ketiga. Contoh hybrid cloud yaitu satu pada e-commerce, dua pada layanan keuangan, yang ketiga yaitu dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu pada e-commerce, yaitu perusahaan e-commerce dapat menggunakan cloud public untuk menangani
lonjakan lalu lintas selama musim liburan dan menyimpan data pelanggan yang sensitif di cloud pribadi. Lalu pada layanan keuangan, eh, biasanya bank-bank besar menggunakan hybrid cloud, yaitu bank dapat menggunakan cloud pribadi untuk menyimpan data keuangan yang diatur dan cloud publik untuk menjalankan aplikasi yang lebih fleksibel. Lalu pada bidang kesehatan, biasanya pada rumah sakit besar yang sudah eh, penyimpanan atau cloud-nya itu sudah sangat besar dan terdapat data yang ingin dilindungi. Ya, pada bidang kesehatan, biasanya rumah sakit dapat menggunakan cloud pribadi untuk menyimpan rekam medis, lalu cloud public untuk digunakan berbagi informasi dengan pasien dan penyedia layanan kesehatan lainnya. Lalu ada 4 faktor mempengaruhi dan mengimplementasi cloud computing. Tadi pada soal ini yaitu suruh menyebutkan 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing pada sebuah perusahaan. Sebutkan dan jelaskan. Di sini di sini terdapat 4 faktor yang saya lupa di materi berapa di di soal saya, di tugas saya udah saya jelas, sudah saya di materi sesi 10, eh, di situ disebutkan ada 4 faktor cloud computing dalam implementasinya. Lalu di sini ada 4 faktor, yaitu dari segi keamanan, dari segi kinerja, dari segi government compliance, lalu dari segi finansial. Dari keamanan sendiri, keamanan akan mempengaruhi ketika aplikasi dan data perusahaan disimpan di server vendor dan dapat diakses melalui internet. Semua pengguna berpotensi memiliki akses ke data tersebut. Hal ini dapat meningkatkan risiko serangan dan dan hacker akan mencoba memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi. Lalu pada keamanan, solusinya yaitu memilih penyedia layanan cloud yang memiliki sistem keamanan yang kuat dan terpercaya, lalu menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan di sisi perusahaan seperti enkripsi data, atau dan juga kita bisa menambahkan autentikasi multifaktor dan pemantauan aktivitas pengguna. Lalu yang terakhir yaitu solusinya memastikan bahwa penyedia layanan memiliki spesifikasi keamanan yang relevan dan memenuhi standar kebutuhan yang berlaku. Lalu dari faktor yang mempengaruhi implementasi cloud computing dari segi kinerjanya, yaitu dalam hal kinerja aplikasi juga tidak kalah penting. Kinerja aplikasi cloud dapat dipengaruhi oleh lokasi sumber daya yang jauh dari pengguna. Dibandingkan dengan sistem sentralisasi tradisional, cloud computing dapat menimbulkan latensi yang lebih tinggi yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Solusinya yaitu memilih penyedia layanan cloud yang memiliki sistem keamanan yang kuat dan terpercaya. Mohon maaf, itu tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi solusi dari kinerja, kalau dari segi kinerja yaitu memilih penyedia layanan cloud yang memiliki pusat data yang tersebar di berbagai lokasi geografis untuk mengurangi latensi. Lalu dari segi government compliance, dari segi ini yaitu regulasi terkait cloud computing masih terus berkembang dan belum sepenuhnya didukung oleh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa industri seperti perbankan mungkin memiliki persyaratan khusus terkait penyimpanan data yang harus dipenuhi. Solusinya yaitu kita harus memahami dan mematuhi semua peraturan dan standar kepatuhan yang berlaku untuk industri perusahaan. Lalu atau perusahaan kita harus memastikan bahwa penyedia layanan cloud itu eh, memiliki kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan persyaratan kepatuhan. Lalu dari segi aspek finansial, biasanya model biaya cloud computing dapat bervariasi antara cost atau biaya operasional dan fixed cost, biaya tetap. Dalam jangka panjang, memiliki infrastruktur sendiri mungkin lebih murah daripada membayar biaya berlangganan cloud secara terus-menerus. Solusinya dari aspek finansial yaitu melakukan analisis biaya yang cermat untuk membandingkan biaya cloud computing dengan biaya memiliki infrastruktur sendiri. Lalu ada lagi solusinya itu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya investasi awal, biaya pemeliharaan, dan biaya operasional dalam perhitungan.
Lalu tadi yang di nomor terakhir tadi sebutkan 8 keuntungan virtualisasi dan cloud computing serta 3 kerugian virtualisasi dan cloud computing. Di sini 8 keuntungannya yaitu saya ngambil eh, terdapat 8 itu tadi dari sesi 11 materi sesi 11 terdapat 8 keuntungan. Jadi di sini mohon maaf terus tadi harus 8 keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Satu, hemat biaya investasi hardware. Eh, Dengan virtualisasi, Anda dapat memanfaatkan kapasitas hardware yang sudah ada secara maksimal. Lalu dua, backup dan pemulihan data lebih mudah. Backup dan pemulihan data lebih mudah, server virtual dapat disimpan dalam satu image yang berisi seluruh konfigurasi sistem. Jika server mengalami masalah atau crash, Anda tidak perlu repot menginstal dan mengkonfigurasi ulang dari awal. Cukup ambil salinan yang sudah di titik tersebut, itu seperti misalnya kalau di Windows tuh ada apa di titik itu, kalau kita ingin kembali di pengaturan tersebut kita tinggal klik aja itu di situ. Lalu yang ketiga yaitu implementasi sistem lebih cepat. Di sini server virtual atau virtualisasi dan cloud computing dapat digandakan atau di-cloning dengan mudah dan dijalankan di mesin lain dengan sedikit perubahan konfigurasi. Lalu yang keempat yaitu mengurangi panas dan biaya listrik. Ini sangat enak sekali sih, soalnya kan kita virtualisasi dan cloud computing itu kita penyimpanannya itu ikut ke penyedia layanan virtualisasi dan cloud computing. Jadi kita sangat menghemat biaya panas, biaya listrik. Lalu juga pada nomor 5 yaitu hemat ruang. Kita nggak perlu eh, menyediakan space yang besar banget untuk untuk tempat harddisk atau rak-rak untuk penyimpanan server gitu kecil. Kita hanya perlu berlangganan aja, kita nambah biaya, kita nambah space penyimpanan. Lalu yang keenam yaitu pengelolaan dan pemeliharaan lebih mudah karena pengelolaan dan pemeliharaan ini diserahkan langsung pada penyedia layanan virtualisasi dan cloud computing. Lalu standarisasi hardware. Di sini kita tidak perlu repot-repot mencari hardware ini yang harus, kalau kita ingin menyimpan ini harus gimana, harus menyimpan ini harus besarnya kayak gimana, eh, space ruangannya kayak gimana, suhu ruangannya harus gimana, itu tidak perlu. Lalu nomor 8 yaitu penggantian dan upgrade lebih murah. Penggantian dan upgrade lebih murah ini contohnya kalau kita eh, berlangganan penyedia layanan virtualisasi dan cloud computing awalnya 1 GB. Kita kekurangan kekurangan space penyimpanan nih, tinggal kita upgrade biaya langganan kita akan menambah space penyimpanan yang sudah penuh tadi, ya, kayak 100 GB kita tambah gitu. Lalu ad- terdapat 3 kerugian virtualisasi dan cloud computing. Eh, ini juga di sesi 11 sudah ada, jadi saya mengambil dari situ saja. Saat yang ada 3 yaitu satu pusat masalah. Eh, Yaitu jika server utama mengalami masalah, semua sistem virtual di dalamnya juga akan ikut terpengaruh. Jadi kalau misalnya kita berlangganan di Google Cloud, jika intinya intinya Google penyimpanan Google bermasalah, maka kita akan kena dampaknya. Dan bukan kita saja, penyeluruh pengguna layanan Google Cloud di seluruh dunia akan merasakan dampaknya. Lalu kebutuhan spesifik hardware tinggi. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server utama dan mesin virtual di dalamnya. Kalau ini sih sebenarnya itu bukan eh, kerugian kita ya, soalnya kan kalau kita kan berlangganan, ini tuh kerugiannya ke penyedia layanannya. Semakin tinggi yang berlangganan, semakin mereka harus lebih effort lagi untuk menyediakan spesifikasi hardware yang lebih tinggi lagi agar lebih cepat kita memproses datanya. Lalu satu pusat serangan. Jika hacker berhasil masuk ke dalam sistem utama, ada kemungkinan mereka juga dapat mengakses server-server virtual lainnya dengan memanfaatkan informasi yang ada pada sistem utama. Jadi jika contoh simpelnya ada sebuah PCI yang menjadi satu jadi pusat.
PC B, C, D itu terhubung ke situ. Dan log-lognya seperti kunci-kuncinya itu dapat di situ juga, ada backup-nya di situ. Jadi kalau PC A keserang, otomatis PC B, C, D ini akan mengikuti dampak dan mendapatkan dampak juga. Jadi file-file yang kita amankan juga akan dilihat oleh hacker. eh Cukup itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.